Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai, sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator pada hari ini, Jumat 14 Juli 2023, pada pekan biasa ke-14. Renungan sore kita hari ini akan diambil dari Injil Matius, bab 10 ayat 16 sampai 23. Marilah kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus kembali berpesan perihal tugas perutusan. Lebih tepatnya, tentang hal-hal yang akan terjadi saat para murid mengemban tugas perutusan. Yesus sungguh tahu apa yang akan terjadi dan tergenapi. Oleh sebab itu, Dia meneguhkan para muridnya dengan wejangan-wejangan perihal mengatasi kesulitan-kesulitan, bahkan penganiayaan yang akan terjadi. Sungguh mengagumkan bagaimana Yesus meneguhkan murid-muridnya untuk setia dalam perutusan, sekalipun maut menghadang. Yesus meneguhkan para muridnya melalui perantaraan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai tugas pewartaan. Roh Kudus yang akan memampukan para murid menghadapi berbagai pertentangan dan kesulitan dalam pewartaan ke segala bangsa. Semoga dapat menjadi permenungan bagi kita, bahwa di zaman sekarang pun kita menghadapi berbagai kesulitan tersendiri dalam menjalankan tugas perutusan. Terlebih, ketika harus melawan zona nyaman dan kelekatan kita pada hal-hal duniawi. Namun, kita boleh kagum dan mengucap syukur ketika kita ternyata mau, mampu, dan sudah terlibat dalam berbagai kegiatan gereja, lingkungan, masyarakat, melalui berbagai jenis pelayanan. Kita patut yakin dan percaya bahwa kita mampu oleh karena peran Roh Kudus yang menyertai kita. Melalui sakramen baptislah, kita semua dipanggil untuk menjadi pewarta sabda, menjadi misionaris pada zaman sekarang, dimanapun dan kapanpun kita berada dan melayani. Marilah kita saling mendukung dan tetap selalu berpegang dan percaya pada sabda Yesus yang menjadi kekuatan, penghiburan bagi kita semua. Yesus yang kita wartakan, Yesus kekuatan kita, terutama di saat kita berada dalam tantangan, kesulitan, dan menghadapi berbagai macam hambatan yang ada di depan kita pada saat kita mewartakan sabdanya. Bayangkanlah rahmat-Nya
dan berkat-Nya selalu menguatkan kita dan menjadikan kita mampu bertahan sampai pada kesudahannya dan layak memperoleh keselamatan. Bagaimana kita berani mengimani karya Roh Kudus yang turut menyertai karya tugas dan perutusan kita? Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, mampukanlah kami untuk selalu mengandalkan Yesus Putra-Mu sebagai satu-satunya sumber kekuatan, sukacita, dan keselamatan menuju kehidupan kekal. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita senantiasa belajar menghadirkan Roh Kudus dalam setiap kegiatan pelayanan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.